Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,08% ke angka 7012. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham di sektor teknologi yang hari ini masih bergerak turun untuk melihat bagaimana potensi ke depannya. Apakah kesempatan kita untuk entry atau kita jauhin dulu. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham EMTK. Saham EMTK hari ini turun ARB ke harga 1385. Bisa kita lihat di grafik, satu minggu terakhir ini EMTK terus bergerak turun. Jadi semua candle merah dan bisa kita lihat penurunan ini membuat EMTK saatnya sudah turun di bawah support kuatnya di 1500. Karena jika kita perhatikan dari bulan Oktober tahun lalu EMTK selalu kuat berada di atas harga 1500. Setiap kali menyentuh harga 1500 EMTK selalu berhasil rebound. Tapi saat ini support kuat ini malah terlewati. Sehingga ini harusnya akan berubah menjadi resisten kuat saat ini untuk EMTK. Dan secara tren EMTK mulai bergerak uptrend kembali. Dan jika kita perhatikan untuk support berikutnya yang kuat itu di sekitar harga 1250 sampai 1280 di sekitar target harga ini. Dan garis MACD pun saat ini masih terus bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan tajam hari ini masih ada distribusi asing juga terlihat masih terus distribusi saham EMTK. Jadi cara grafik dan bandarmologi memang saat ini EMTK belum layak untuk entry. Karena masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Tapi apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, sebenarnya masih bisa pantau saham EMTK karena dalam beberapa hari terakhir terus terbentuk candle merah sehingga ada potensi untuk technical rebound sementara. Tapi ingat, walaupun ada candle hijau itu bukan berarti ada potensi untuk reversal trend. Karena bisa saja itu hanya technical rebound sementara, setelah itu EMTK masih melanjutkan penurunan. Jadi apabila teman-teman mau coba entry, bisa pantau EMTK apabila minggu ini kembali naik di atas harga 1400, bisa coba entry dengan target jangka pendek di 1500. Jadi cepat-cepat take profit apabila ternyata setelah teman-teman entry mulai naik dan berbalik arah. Karena saya lihat masih ada potensi besar untuk turun menuju harga 1280. Jadi walaupun ada potensi untuk rebound, bisa saja rebound itu hanya rebound sementara. Jadi harus hati-hati karena bisa kita lihat masih terus banyak distribusi saat ini. Untuk saham Bukalapak juga bisa kita lihat sebelumnya masih bisa break garis EMA 50 tapi beberapa kali mencoba untuk naik menyentuh garis EMA 150 belum sempat menyentuh, baru nyampe di 320 saham Buka sudah mulai melemah kembali. Dan saat ini bisa kita lihat sudah turun di bawah garis EMA 50 yang saat ini sudah berubah menjadi resisten kembali di harga 288 dan sekarang mengetes support di 280. Dan jika kita perhatikan untuk Bukalapak support kuatnya masih di sekitar harga 250. Karena setelah menyentuh harga 250, Bukalapak trennya mulai bergerak sideways. Dan garis MACD pun terlihat saat ini mulai bergerak turun. Untuk saham Bukalapak bisa kita lihat pada penurunan 1% lebih ini terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk Bukalapak teman-teman apabila mau coba entry sebenarnya masih bisa pantau karena ternyata hari ini asing masih masuk akumulasi dan saat ini berada dekat dengan support 280. Jadi apabila minggu ini Bukalapak masih bisa kembali naik di atas harga 280, bisa coba entry dengan target jangka pendek itu di 250 sampai harga 300 atau hold saja selama harga 280 tidak terlewati. Tapi apabila ternyata Bukalapak besok masih lanjut turun, apabila teman-teman mau entry, menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 250 untuk entry-nya. Jadi saat ini wait and see dulu, lihat bagaimana pergerakan Bukalapak satu hari ke depan. Untuk saham GoTo juga bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak turun. Dan bisa kita lihat untuk GoTo juga sudah turun di bawah support kuat di 185. Jadi sebelumnya ini merupakan harga terendah GoTo. Setelah menyentuh harga 185, GoTo berhasil rebound. Ini juga sama menyentuh harga 185, sempat bangkit tapi mencoba untuk break garis EMA 50 masih gagal break, kembali bergerak turun. Dan pada saat penurunan ini malah support di 185 terlewati.
Sehingga harga GoTo saat ini di 162 merupakan harga terendah dari IPO sampai sekarang. Dan garis MACD pun terlihat saat ini mulai bergerak turun. Untuk GoTo bisa kita lihat penurunan tajam hari ini masih ada distribusi, sedangkan asing juga terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk GoTo juga saya lihat masih ada potensi untuk lanjut turun menuju harga 150. Dan sama karena dalam beberapa hari terakhir ini terus ada candle merah, memang masih ada potensi untuk technical rebound sementara. Tapi paling aman apabila teman-teman mau entry menurut saya adalah tunggu di sekitar harga 150 atau di sekitar 160. Jadi di sekitar target harga ini bisa coba spekulatif buy, tapi pertimbangkan untuk keluar dari saham GoTo apabila harga 150 ternyata terlewati. Tapi untuk target take profit jangka pendek menurut saya di 185, karena sebelumnya ini merupakan support, sekarang sudah berubah menjadi resisten kuat untuk saham GoTo. Jadi ingat, apabila kita beli saham downtrend, selalu saya jelaskan harus sangat disiplin. Apabila tidak sesuai analisa, kita sebaiknya cut loss karena ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Karena bisa kita lihat WRG hari ini saya tidak analisa, tapi ini juga saham di sektor teknologi. Bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 50, gagal break, setelah itu terus bergerak turun. Dan berikutnya di MMX bisa kita lihat hari ini juga turun 3% lebih ke harga 1140. Untuk saham di MMX terlihat memang masih kesulitan untuk break garis EMA 50. Bisa kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 selalu gagal break dan dipaksa turun kembali. Dan untuk support saat ini bisa kita lihat di support psikologis di harga 1000. Sedangkan untuk support minornya di sekitar angka 1075. Jadi support lebih kuat di 1000, support minor di sekitar 1075. Dan resisten masih di garis EMA 150 saat ini tepat di 1200. Dan untuk garis MACD saat ini terlihat masih bergerak sideways. Untuk di MMX bisa kita lihat ini masih ada sedikit distribusi, asing juga terlihat melakukan sedikit distribusi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat di MMX masih ada potensi untuk turun menuju support di 1700, 1075 sampai harga 1000. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, wait and see dulu, memang masih bisa pantau karena sebelumnya masih bisa rebound dari support di harga 1000 atau 1075, sehingga kita bisa tunggu di daerah support itu. Dengan cara take profit jangka pendek apabila terlihat masih gagal break harga 1200. Jadi kita bisa tunggu di 1075 atau tunggu di support psikologis di harga 1000. Apabila terlihat masih bisa rebound, kita bisa coba entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.